Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Baik, untuk session kali ini kita di acara ngopi, ngobrol santai tapi pasti, dan ini penting harus saya ulas, ulas komentar, seperti itu ya. Dari langsung aja dari Bapak Rusli, sahabatku, beliau bilang atau beliau berkomentar seperti ini. Mantap bosku edukasinya, tapi kalau boleh bercerita atau cerita, meleleh air mata mempertahankan dan memperjuangkan banyak. Apalagi kita sebagai upline bagi member kita, butuh kesabaran tingkat tinggi. Semoga apa yang kita yakini dan kita perjuangkan selama ini menjadi jalan keluar yang terbaik buat diri kita dan keluarga. Saya itu tersentuh. Jadi begitu saya tadi pulang kerja itu langsung saya janji kepada beliau. Kalian di sini, memang saya janji sama beliau akan saya buatkan video ya langsung tentang khusus ini. Ini mental, sebenarnya ini mental. Nah, kembali lagi sahabatku ya. Nah, ini ya, sesuai janji kita. Terima kasih sudah mampir sahabatku. Baik, nanti kita ulas video berikutnya agar para upline penyebab bermental baja. Sebenarnya ini nggak ada upline atau tidaknya ya. Penyebab itu bukan investasi bodong ya. Bukan robot trading, bukan bola seperti Yakult, AFC itu ada upline itu ya. Ada yang pengalaman pasti ketawa ini, yakin saya. Ya, ketawa. Kenapa? Jadi karena mungkin pernah mengalami investasi bodong. Banyak kawan-kawan yang sudah kita ya edukasi ya. Di sini sama-sama kita, bukan berarti kita pintar ya. Kita ada di sini bukan karena kita pintar, karena memang kita perlu pertama ya mencari informasi, kedua belajar, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Kita harus terus gali informasi tentang aset digital, tentang dunia digital yang saat ini memang sudah memasuki era zaman. Ingat, 60% penambang petir Planet Block yang sampai saat ini masih berjalan itu rata-rata memang masih baru mengenal kripto atau belum mengenal blockchain. Rata-rata memang ini Planet Block dikenalkan untuk orang-orang awam. Jadi wajar kalau ada yang menonton video, satu sisi ada yang menjelekkan Pi, satu sisi ada yang bilang ini halus. Bahkan ada yang memberikan informasi video-video yang tentang mobil mewah, sedan mewah, atau tentang kemewahan. Akhirnya apa? Para pionir itu berangan-angan, berandai-andai, berhalusinasi. Sebenarnya kalau kita sebagai pionir yang cerdas, kita ikuti saja proyeknya. Betul ya. Silahkan ikut komunitas, itu penting buat semangat bahwasanya Indonesia ini network ada dan kuat. Walaupun barternya jujur aja mungkin masih intern ya, tidak transparan seperti di Cina atau di Korea. Buka toko bayar dengan P, itu sebenarnya nggak bisa juga sementara di negara kita ini. Betul ya. Ada undang-undangnya, udah pernah saya bahas ya. Jadi kita komunitas boleh, semangat boleh. Teman-teman ikut seperti program-program Panic Walk, tapi yang cerdas ya. Saya katakan di sini karena program Panic Walk ini sebenarnya tidak memungut biaya dalam bentuk rupiah. Panjenengan ya Bapak Ibu, jadi jenengan tidak dipungut biaya. Bapak Ibu semuanya tidak ada biaya. Itu hanya kuota. Jadi kalau kuota itu wajar dong. Wajar. Karena kita ini apa? Kita ini dunia internet. Zamannya sudah canggih. Dan rata-rata hampir sekarang itu memiliki wifi di rumah. Manfaatkanlah. Ya, betul ya. Seperti Pak Ruslius ini ya. Ini beliau ini sampai melelehkan air mata. Saya akui wajar. Satu sisi banyak video yang menjelek-jelekkan P, yang meledek P, itu wajar. Namanya ini dunia medsos, dunia media sosial itu, apalagi di YouTube. Informasi yang jelas, pastinya para pionir menginginkan yang terbaik. Ya cari di grupnya pionir resmi seperti di Kortin. Di aplikasinya kan ada informasi yang resmi. Baca di white papernya, roadmap-nya. Cari informasi yang valid dari luar negeri. Kalaupun nggak ada, cari youtuber yang bagus, banyak ya. Masih banyak youtuber yang bagus yang memberikan informasi tentang Panic Walk ya. Ada juga yang
memang YouTuber yang membahas panic box yang menjelekkan, itu wajar, sahabatku. Anda harus punya keyakinan, ya. Kalau memang Anda tidak yakin dengan sebuah proyek panic box, lebih baik daripada Anda tekanan batin, ya. Sahabat-sahabatku semua, itu lebih baik dihapus saja. Kalau memang yang nggak yakin. Tapi kalau Anda punya keyakinan, ini panic box berhasil, jelaskan kepada yang jenengan ajak, ini adalah lingkaran keamanan. Jenengan tidak usah beban orangnya itu akan menghina, meledek, atau meremehkan jenengan yang ngajak. Karena banyaknya informasi yang memberikan P itu halu. Padahal P itu proyek jangka panjang. Bukan halu, proyeknya ada. Tingkatannya sahabatku ya, tingkatannya itu bertahap dari 2019, 2020, 2021, 2022. Itu bertingkat dan berlanjut. Jadi nggak usah khawatir kalau panic box ini bukan halu. Yang menginginkan nilainya itu 4,7 miliar itu, 314.159 itu kan pionir Cina. Mereka kan harga mahal, akhirnya ngelain konsensus pengennya segitu semua. Karena mereka didorong dengan keinginan kuat. Cina itu, lihat, Cina itu penguasa ekonomi kan, di mana-mana ada, di tiap negara ada orang Cina. Dan mereka rata-rata 90% berhasil. Ya kita sebagai orang Indonesia karena keadaan kita dengan undang-undang, terpenuhi undang-undang, ya ikut saja. Kalau komunitas wajar, nggak masalah. Panic box semangat, pakai bendera, kaos, tidak apa-apa. Yang penting tidak transparan bertransaksi. Ya, apalagi sebagai admin, nggak masalah saling bertukar-tukar, tapi jangan terlalu seperti buka toko. Misalnya ada toko pakaian, pedagang bakso, mie ayam, bayar pakai P, diviralkan. Nah, nanti takutnya itu ya, khawatirnya itu ada orang yang tidak senang. Atau ada tetangga jenengan yang sirik dan iri. Atau ada siapa saja yang melaporkan jenengan, bahwasanya jenengan menjual mie ayam bakso, atau menjual warung makan, atau pakaian, transparan terbuka, ya di offline, ada yang melaporkan, yang usil. Kalau enggak dilaporkan sih enggak masalah. Kalau ada yang melaporkan, jenengan didatangi pihak kepolisian atau siapa saja pihak hukum, jenengan terus ditangkap kan kasihan. Warung jenengan tetap ditutup jadinya. Jadi barternya bisa intern satu ya. Maaf ya dulu. Silakan mensukseskan panic box seperti aplikasi-aplikasi platform-platform yang ada di Hackathon dari Indonesia itu kan semuanya semangat. Indonesia ini kan sebenarnya pupuk bawang. Seperti Tegal Marketplace atau Pisau Rungka dan lain-lainnya itu kan setelah permenit semua ya. Jadi untuk Pak Rusli tetap semangat, ini bukan money game, bukan investasi bodong ya, kasih tahu apabila dengan mengajak-ngajak teman-teman, ini adalah sebuah proyek yang memang dikategorikan gratis tetapi hanya bermodal kuota. Kuota itu wajar karena zaman rencana. Jelaskan ini proyek jangka panjang. Kalaupun seandainya kok Juni besok sudah permenet, alhamdulillah. Atau Desember besok open mainnet, ya alhamdulillah. Atau tahun depan baru open mainnet, ya kita syukuri. Jangan terlalu berhayal yang tinggi. Ikuti saja iramanya. Ya. Luar negeri itu wajar. Dari dulu Bitcoin ya, sahabatku ya. Ini pengalaman saya. Jujur saya. Nanti kita lihat ya, chatting yang saya ajak adalah orang yang dulu pernah saya kenalkan Bitcoin pada waktu di Afrika di Kongo. Beliau masih ada. Nah, beliau adalah Pak Yudo, atau sekarang mungkin beliau itu kalau pangkat di sana itu mungkin sudah L2 ya, membantu Letnan 1, beliau itu sudah L2 kalau nggak salah ya Pak Yudo ini. Jadi Pak Yudo ini mungkin sudah senior, sudah berada di Kodim sana ya, Ciamis ya. Nanti kalau saya share biar beliau berkomentar ya di kolom komentar video ini. Dulu saya kenalkan tapi beliau nggak menganggap. Atau artinya tidak menyuruhkan apa yang dibicarakan. Termasuk ada Pak Edeng, Pak Dana, ya bareng saya dulu di Kongo. Beliau-beliau teman-teman saya itu ya saya ceritakan semua. Sampai di Bandung itu saya pun tidak percaya sahabatku itu. Bayangkan, saya dapat 1.500 Bitcoin. Waktu itu harganya memang masih murah. Terus kemudian 2010 saya pulang itu dari Afrika, akhir 2010. Naik terus sampai 2011 itu kan saya jual ya, saya jual koinnya pada waktu kurang lebih $2,5 harganya, dan saya jual semua karena lumayan. Sisa 6 adalah sisa 6 BTC itu hilang
Karena wallet Bitcoin saya itu ganti HP itu hilang, terus saya download lagi nggak ada, Bitcoin saya hilang, kan? Itulah perbedaan walletnya Pi dengan wallet Bitcoin dulu. Bitcoin saya itu aneh, dulu itu hilang waktu HP-nya saya ganti HP, saya download aplikasi lagi hilang karena tidak ada verifikasi. Kita susah lagi begitu download itu lagi nggak ada gitu. Karena kita bukan menambang lewat komputer ya pada waktu itu ya, kan pemberian orang ya. Kasih saya tukar kaos 2 ya. Kalau teman-teman menjadi saya atau siapapun yang pernah punya Bitcoin, yakin tidak akan percaya harganya ratusan juta satu koin. Tidak akan percaya. Dan saya pun pernah nawar-nawarin ke teman-teman, dianggap saya gila. Pernah. Dan akhirnya saya bingung, ini bener nggak nanti ratusan juta? Kan nggak mungkin. Impossible. Sama seperti Panic sekarang ini. Nggak mungkin harganya bisa 4,7 miliar. Iya kan? Pasti orang-orang, wah nggak mungkin, halu ya. Kamu lama-lama stres gila kan. Ini teknologi semakin berkembang. Kita ikuti saja. Siapa tahu beneran harganya nanti suatu saat nanti bener segitu. Open mainnet tiba-tiba begitu kan keajaiban. Itu mustahil, saya pun pribadi itu ya. Saya sempat hampir nggak percaya, ini Cina kok gila, masuk mintanya kok 4,7 miliar atau 314.159 US dollar. Ini kan sangat, bagi saya pun masih nggak percaya, tapi saya kembalikan lagi, oh iya dulu saya juga sama. Nggak mungkin satu koin Bitcoin itu mosok bisa sampai ratusan juta. Nggak mungkin, $2,5 itu udah tinggi. Iya udah tinggi ya, saya jual aja. Tapi ternyata kan bener ratusan juta. Ya mungkin bisa juga saat ini. Karena kita sudah nambang Panic ini udah 4 tahun ya. Bagi yang ikut dari awal udah 4 tahun. Ya kan? Coba dulu bayangkan saya pun kalau nggak tak jual. Berapa saya mendapatkan kalau saya rupiahkan uang saya? Pernah saya hitung 1 triliun. Makanya ini yang lalu ya, biar berlalu ya. 1 triliun lebih loh. 1 triliun lebih loh. Itu kan nggak mungkin. Tapi nyata kan? Kalau saya simpen 1.500 Bitcoin saya dulu. Ini nyata kan? Sebagian saya kalah main game. Jadi memang yang impossible itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bisa saja terjadi. Jadi ini teknologi, proyek, tetap semangat Pak Rusli, jangan kendor, semangat semuanya, upline atau semua yang punya lingkaran, yang punya di bawahnya Panic, yang mengajak teman, kasih semangat. Yang nggak percaya, sudah Pak hapus saja. Kalau nggak percaya, dihapus saja. Itu aja simpel. Oke, dengan nggak merugikan teman-teman jenengan. Nggak, sekarang jenengan nggak meminta uang. Yang meminta uang itu yang nanti rugi, walaupun 10.000, 50.000, 100.000, itu yang merugikan ya. Kita sudah kerja keras berjuang ini menggunakan kuota loh ya, menggunakan kuota. Ada yang wifi, ada yang kuota beli, walaupun murah Panic, tapi kan menggunakan kuota kalinya sekian tahun. Nah, itu perjuangan sahabat. Percayalah, itu yakin pada diri sendiri. Ini adalah teknologi, inovasi. Dan siapa penciptanya Panic itu jangan dianggap ya. Silakan bagi yang percaya lanjutkan. Teman-teman kasih semangat di bawahnya. Yang nggak percaya suruh hapus saja. Yang percaya lanjutkan. Toh tidak merugikan jenengan-jenengan. Kasih semangat ya. Silahkan cari YouTuber yang benar-benar mereka bagus dan memberikan semangat. Seperti Za Official, seperti siapa yang memberikan semangat, Yusuf Denata, yang netral yang memberikan semangat ya. Kemudian ada Crypto and Android, banyak lah ya. Yang lainnya Bang siapa lagi yang memang banyak channel YouTube yang bagus ya, yang benar-benar dia murni memberikan semangat, ini adalah Panic yang benar. Seperti King Fat itu juga bagus ya, tidak ada bisnis di belakangnya. Nah yang perlu diwaspadai yang ada arahan bisnis yang mengumpulkan rupiah. Nah itu yang perlu diwaspadai. Ikut boleh silahkan, semangat, tapi hati-hati suatu saat ada kerugian ya ditanggung jenengan sendiri. Karena tidak ada yang menjamin uang jenengan dalam dunia digital atau investasi apapun, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat info open mainnet Panic ramai diperbincangkan. Juni 2023 sesuai prediksi kartun Simpson. Ini kan saya bilang sesuai prediksi kartun Simpson ya. Kalau kartun Simpson itu kan mulai Juni, gitu kan? Juni terus meningkat. Dari $300 itu kan kartun Simpson. Walaupun memang semuanya terjadi prediksi kartun Simpson, tapi kita jangan jadikan patokan. Dalam videonya dulu memberikan informasi dari Juni 2023 akan meningkat dan open mainnet-nya tahun ini atau bulan ini
atau langsung Juni. Nah, jadi jangan jadikan patokan. Terutama kan bocoran-bocoran rame ya, sebenarnya itu kan bukan bocoran, itu hanya rame orang-orang menginginkan Juni, karena banyak sekelompok ya, termasuk paus-paus juga menginginkan segera permanen Juni, yang sudah membarter. Cina, Korea, Jepang, semua banyak negara ya, mereka kan sudah mengeluarkan barang-barangnya ya, untuk menciptakan nilai GCV tadi. Makanya mereka pengen cepat-cepat supaya menjadi kenyataan impian mereka. Itu pokok permasalahannya, kenapa pengennya ditekan Juni, padahal kita belum tahu aslinya apakah Juni benar, ataukah Desember tahun ini, ataukah tahun depan, atau tahun 2025, kan tidak tahu. Yang penting kita ikuti saja irama, sahabatku. Ramekan komunitas, silakan ya, silakan tes barter antara teman-teman, silakan. Yang penting jangan vulgar membuka toko yang saya bilang seperti tadi ya, nanti kita sendiri yang rugi ya, sahabatku ya. Kemudian di sini harga berapa yang cocok seandainya itu terjadi prediksi carbon change. Nah, di sini kita katakan hasil analisa kami itu rata-rata $300 atau 314 US dollar atau $300, dengan musuhnya itu lawannya 314.159 US dollar. Tapi kita lihat di sini $314 ada 15% yang berpendapat di saat open mainnet. Di sini yang 314.159 US dollar GCV 85%. Artinya memang rata-rata para pionir P-Network ini menginginkan harga dari koin Pi itu sekitar 314.159 yang hal mustahil. Kita tidak usah memikir jauh. Ikuti saja, kalau emang nanti kejadian benar keajaiban itu ya kita syukuri. Kalaupun tidak, yang jelas koin Pi ini mungkin suatu saat tetap akan mahal, dan di saat open mainnet yakin pasti akan dimahalkan. Gitu, karena nanti habis. Dan kerugian bagi para vendor offline maupun online yang sudah mengeluarkan barangnya dengan GCV, karena rata-rata mereka menggunakan GCV, kecuali Pick and Mall ya. Pick and Mall itu masih ada yang barang-barangnya yang di bawah GCV ya. Online itu banyaknya di bawah GCV. Yang offline, yang di darat konvensional asli itu rata-rata GCV 314.159 US dollar. Keajaiban itu bisa saja terjadi, tapi nggak tahu nih ya. Ini kan itu saya bilang keajaiban. Kalau kita secara logika memang waduh, itu kan Bitcoin memerlukan waktu sekitar ya dekade 6-10 tahun harganya tinggi. Dan Network 4 tahun, tapi kalau memang komunitasnya ya kuat, kemudian ada paus kripto, ada vendor raksasa, investor raksasa seperti Elon Musk, Amazon dan yang lain-lainnya itu tiba-tiba bersepakat mengeluarkan barang mereka dengan harga seperti itu, karena mereka melihat di offline juga seperti itu. Ingat di video saya sebelumnya, video kemarin, P-Network berbeda menggunakan SCP, Stellar Consensus Protocol. Sudah saya bahas kita kemarin, video kemarin, sahabat ya. Beda, jangan bandingkan dengan Bitcoin dan yang lainnya. P-Network itu penyempurnaan dari Bitcoin. Ya, nggak usah kita panjang lebar lagi, intinya penyempurnaan dari Bitcoin, sahabat ya. Bentar. Di sini kita lihat di komentarnya sekilas saja ya, karena waktunya biar tidak begitu ini, sahabatku. Kita lihat sekilas saja. $314 harga realistis ya di sini. Kemudian kalau Juni open mainnet ya $314 terus di sini ya. Sesuai prediksi Sanjum $300. 314 sudah alhamdulillah, apalagi udah bisa di-trader di exchanger. Saya udah punya 4,8 miliar kalau diuangkan, amin. $314 masuk akal. Nah, 314.159 di luar akal sehat. Memang bisa dibilang di luar akal sehat, tapi saya bilang keajaiban bisa terjadi. Seperti saya dulu. Itu di luar akal sehat saya. Harga Bitcoin bisa ratusan juta. Di luar akal sehat. Dan impossible. Bayangkan belum ada teknologi. Koin yang baru rame-rame ditukar piksa, terus kemudian 0,0008 waktu itu naik $1 US 2, terus tiba-tiba $2,5. Itu luar biasa, saya jual. Ternyata naik dan
pernah 960 juta. Di luar akal. Dan bagi saya nggak mungkin gitu. Beras harganya cuma berapa dulu? Ya, sekitar mungkin 4.400 rupiah. Sekarang beras sudah 12 ribuan ya. Bensin masih berapa? Sekarang harganya berapa? Dan ya kemungkinan memang keajaiban. Saya bilang kalau memang keajaiban bisa saja. Hanya keajaiban. Kayak Bitcoin itu termasuk saya bilang keajaiban. Dulu kan nggak mungkin gitu loh. Saya dapatnya gratis kok bisa. Coba, aduh, triliuner. Harusnya triliunan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke ya. Mudah-mudahan P-Network ini gantinya teman-temannya, tapi nggak usah terlalu berkhayal. Yang bekerja tetap bekerja seperti biasa, jangan terlalu menghayal tentang P-Network. Ikuti, klik petir, kalau ada komunitas rame-rame saja, jangan terlalu keluar uang banyak untuk sebuah komunitas di P-Network. Ya apa saja, mau itu berbentuk operasi, mau berbentuk trading, mau apa saja, jangan keluar uang banyak tentang P-Network ya. Meramaikan silahkan, Anda siap rugi dengan uang sedikit ya silakan, ya, kalau enggak ya jangan keluar uang. Rame-rame saja nggak apa konvoy ya silakan, kebanggaan ya gitu. Tapi masalah yang lain-lain yang melanggar aturan negara ya jangan dulu. Saya bukan berarti mengagukan hukum, enggak. Saya juga orang biasa enggak. Tapi kita menghargai saja, karena kalau ada apa-apa kita juga yang repot, nggak dibantu sahabatku ya. Ya seperti itu Pak Rus, jangan gentar teman-teman. Masalah harga tidak usah terlalu bikin pusing, ikuti saja. Kita semangat nggak apa-apa, ikuti. Kita Indonesia ini apa, pupuk bawang. Indonesia ini pupuk bawang sebetulnya. Ikuti saja sudah. Linding ya, rame-rame komunitas ya nggak apa-apa. Barter silakan, intern teman-teman ya untuk meramaikan GCV. Mungkin kalau vendor besarnya ya yakin nggak akan ada di Indonesia yang berani. Vendor besarnya kayak Pisau Rumka juga nunggu open mainnet, kayak Tegal Market nunggu open mainnet, semua juga mereka nunggu open mainnet gitu. Kalau kita nunggu open mainnet, kita kan bisa nuker, nanti ada Paybank di aplikasi Pay-nya, ada exchanger, siapa tahu Indodax atau kripto atau pemerintah punya exchange sendiri, kita tukar rupiah IDR digital kan bisa. Itu kan semua nanti gimana. Dan feeling saya pun kalau pribadi saya, makanya ya saya walaupun saya banyak dicemooh, feeling dulu 2025, tetapi kan kenyataannya sudah ramai, sudah didesak. Nah, ya mudah-mudahan aja Juni atau Desember tahun ini. Amin ya, mudah-mudahan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semangat untuk para pionir, tidak ada upland, tidak ada downland ya, tidak ada. Semua pionir penambang petir. Hanya saja kasih tahu di bawahnya, nggak usah terlalu valuasi tinggi. Jangan, kalau percaya ya silahkan dilanjutkan, kalau enggak sudah biarkan ya, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesia.